Hey, halo bro. Jumpa lagi bersama Cenatan. Ini ada kabel. Kabel kiriman dari 168 ya. Thank you sebelumnya saya ucapkan. Jadi ini ada dua kabel ya. Ini dua-duanya I2C, produknya I2C ini yang sudah viral istilahnya seperti itu ya. Karena membantu kita dalam menemukan multi protokol, istilahnya seperti itu. Nah, tapi ini ada dua ya. Ini ada dua. Satu yang 120 watt dan satu 240. Ada displaynya. Nah, ini kita yang ada displaynya dulu. Kalau yang ini nih kabel data. Nah, ini 240 digital data cable. Ya. Walaupun kalau dilihat kita ini versi I2C multi protokol yang terbaru ya. Saya kasih tahu dulu. Berbeda sama yang lama ya. Nanti yang lama saya tunjukkan. Jadi ini 240 watt 480 Mbps. Ini kabel data ya. Kabel data. Tuh. 240 digital display data kabel ya, data kabel ya. Sebenarnya saya sudah pernah ya mereview ini sudah lama ya. Bisa dicek di video lama saya tentang klik aja I2C, nanti kan muncul ya kabel data itu seperti ini ya. Saya sudah pernah, tapi ini saya karena dikirimin ya saya ceritakan lagi gitu loh. Nah, dan yang ini adalah kabel sakti. Jadi kabel sakti 120 watt ya, 120 watt. Modelnya berbeda ya, lihat nih ya. Ini sama-sama kabel data, berbeda sama yang lama-lama, yang sebelum-sebelumnya lah istilahnya seperti itu berbeda. Nah, ciri kalau kita melihat kabel sakti itu, cirinya itu ini ya. Ini cirinya ya. Dia akan menunjukkan misalkan untuk beberapa protokol lah istilahnya digambarkan di sini. Mulai dari Mi Turbo, Supervooc, Vivo itu ada tercantum. Jadi ini menunjukkan kalau ini kabel sakti lah istilahnya seperti itu ya. Kabel sakti. Ini 120 watt yang panjangnya tidak 1,8 tapi 1,2 sebenarnya. Nah, ini kita coba dulu yang ini ya. Nah, ini ya. Kita singkirkan dulu yang ini. Nah, ini seperti ini ya. Kabel apa namanya? Ini. Nah, ini saya tunjukkan ya. Saya sudah pernah. Nah, ini loh, sama kan? Tuh, ini yang lama ya, ini yang baru. Sama-sama 240, 480 Mbps sama dan sama persis. Dan untuk ini e-maker sepertinya kalau tidak salah ingat, sepertinya tidak ada ya, sepertinya nanti kita coba aja sekalian ya. Nah, ini kita buka dulu satu persatu. Ini yang kabel data. Nah, sekarang kita buka yang apa namanya ini, kabel saktinya ya. Nah, ini dia. Nah, mirip ya. Dan dia panjangnya ya benar ya. Dia panjangnya hanya 1,2 ya. Tidak yang panjang ya. Nah, ya kan? Kalau yang sebelumnya 1,8 panjangnya. Nah, ini 1,2. Nah, ini seperti ini. Ya. In out-nya ada I2C 120 watt. Ya. Nanti saya bandingkan dengan yang lama ya. Saya bandingkan yang lama sebelum kita fungsikan seperti apa. Apakah benar berjalan untuk kabel saktinya. Nah, ini ini dalamannya seperti ini. Kalau saya rasa ya sama. Nah, benar kan? Nah, ya. Sama ya. Ya toh? Itu. Dan dia bentuknya juga sama ya. Ini yang terakhir ya, yang terbaru. Nanti linknya saya taruh di deskripsi semua. Nah, ini yang lama saya singkirkan aja. Nah,
sementara kita akan mencoba bandingkan dengan yang kita ambil yang lama ya. Ini versi yang lama ya. Tapi versi yang lama malah bagus ya, saya lihat ya. Dia ada seperti ininya ya. Ya, saya perhatikan ya. Tuh. Jadi ujung-ujungnya itu berbeda ya. Sama yang versi baru nih. Tuh. Ya kan? Berbeda ya. Kabelnya juga sedikit berbeda ya. Dia lebih gelap kalau yang baru. Dan tidak ada model stiker seperti ini ya. Ya. Kok saya lebih srek ya yang lama. Tapi ya nggak apa-apa ya. Ini kan mungkin ya, mungkin di sananya mengeluarkan berbagai versi ya. Karena kan charger handphone kita banyak ya. Model-model kita yang ada beredar itu banyak, charger juga banyak. Kecocokan sendiri-sendiri ya. Jadi kayak ini ya, ini yang 120 watt, satunya sama yang 65 watt ya. Itu berbeda-beda ya. Fungsinya ke mana? Nih. Nah, saya tunjukin ya. Ya, satunya 65, satu 120 watt ya. Jadi fungsinya kadang berbeda, apalagi yang ada apa namanya? Powernya juga kadang ke handphone satunya nge-restart, tapi ke handphone lain nggak nge-restart, seperti itu. Tapi secara fungsi ya, secara fungsi ini multi protokol ya, secara fungsi ya. Tapi mengenai kecocokannya itu tidak bisa selalu always ya. Ingat ya. Belum tentu handphone yang ini dengan skema charger yang ini terus habis itu kabel ini cocok, belum tentu ya, karena memang banyak keluhan ya menyampaikan ke saya di kolom komentar, baik ke Instagram, ngasih tahu juga banyak. Tapi secara fungsi semuanya ini untuk multi protokol ya. Jadi tidak jaminan kalau sudah multi protokol berarti bisa ya, enggak. Buktinya banyak ya. Jadi macam-macam. Makanya kabel seperti ini banyak berbagai merek muncul ya. Banyak berbagai merek muncul sehingga nanti ada yang bilang, wah kabel merek A ternyata bisa ya untuk versi yang ke sana ya, untuk perangkatnya sana, misalkan ke Superbook bisa nggak restart, tapi belum tentu ke tempat lainnya lancar ya, belum tentu. Itu sudah saya alami gitu loh ya. Ntar sini. Sekarang kita akan mengecek kabel datanya dulu ya. Kabel datanya dulu ini ada e-makernya apa enggak. Ini saya tunjukin dulu untuk ngecas ya. Untuk ngecas dia bisa berapa watt jalannya, kita tunjukin ya. Ini pakai 140 ya. Nah, ini bisa kelihatan ya. Nah, itu dia. Angkanya kelihatan ya. Nah, bisa 140 ya. Ya memang perangkat itu rata-rata semua di 140 watt ya. Bisa yang penting ini sudah bisa 140 watt karena di keterangannya 240 watt. Nah, perangkat yang 240 watt itu ya saya nggak menemukan, atau dengan kata lain saya tidak punya gitu. Yang 240 rata-rata semua 140 ya. Jadi ini tadi sudah bisa berjalan di 140. Kalau ini 100 watt ya enggak bisa berjalan ke mana? Ke 140 enggak bisa ya. Jadi sekarang ini panjangnya 1,2 ya, juga sama ya. Tuh. Ya. Jadi sekarang kita cek untuk e-makernya ya. Kita cek. Karena yang lama itu nggak ada ya. Bentar. Nah, ya kalau sudah lama seperti ini muter itu nggak ada. Kalaupun ada, nah ini ketika
Nah, kita coba. Kalau misalkan kita coba ke mana? Finirsi, ya kemungkinan bisa ada. Nah, itulah pengecekan yang eh, bisa terkelabui gitu loh, istilahnya seperti itu. Kalau ini udah jelas nggak bisa. Hmm. Jadi sudah tidak ada e-makernya ya. Pasti ada yang bertanya, lah emangnya pengaruhnya apa kalau ada e-maker dan nggak ada e-maker? Ya pengaruhnya itu untuk transfer data ya, untuk transfer data pengaruhnya di situ. Tapi kalau untuk pengecasan, misalkan kita menggunakan pengecasan, ya ini masih bagus ya. Ya. Dengan skema seperti itu masih bagus, walaupun e-makernya tidak ada. Nah, kalau e-maker itu berhubungan sama transfer data, itu yang menghubungkan antara perangkat satu ke perangkat satu itu lebih bagus kalau ada e-makernya. Seperti itu aja sih. Untuk pengecasannya sudah saya tunjukkan semua. Apa? Dia hanya mengecas biasa seperti biasa aja. Nah, modelnya seperti ini ya. Oh, PD 3.1 ya. 485 ampere ya. Sekarang kita beralih ke kabel saktinya yang ditunggu-tunggu ini ya. Karena ini pasti banyak yang nunggu-nunggu kabel saktinya ya. Kita akan cek. Jadi untuk pengecekan saya pengecasan pakai charger 140 watt ya, punyanya Cooper seperti biasa ya. Saya mantep kalau pakai ini. Nah ini Cooper. Nanti kalau ada yang tertarik saya taruh linknya di deskripsi ya. Nah ini ada in dan out ya. Jadi kalau ini in berarti ke chargernya, kalau out itu berarti ke handphonenya ya. Jadi jangan kebalik, karena ini kalau kebalik tidak bisa. Nanti buru-buru tanya, waduh punya saya kabelnya nggak bisa. Bukannya nggak bisa, kalau kebalik nggak mau dia. Ya paham ya, kalau kebalik nggak mau ya. Nih kita sekarang kita coba ya, kita coba. Kita coba sebentar. Ini jadi ada Oppo, Infinix, Vivo sama Poco Mi Turbo. Jadi itu aja perwakilannya ya, nggak perlu semuanya nanti apa kelamaan. Nah, ini kita tes dulu. Nah, muncul ya Superfook ya. Ya. Bentar, kita lihat. Wow, masuk dayanya ya. Ini warnanya memang seperti ini ya, Bang Ben. Jadi bukan apa namanya kabur, bukan ya. Ini kalau dideketin warnanya keren tuh, ya kan? Nah, nanti linknya untuk ini saya taruh di deskripsi lagi ya. Tuh, lihat tuh. Guys. 37-38 watt ya. Ini ke Superfook ya. Sekarang kita coba ke Infinix ya. Infinix. Ini Infinix. Bentar. Infinix. Ini Infinix. Nah, ini ya, jalan ya. Kita beralih ke hypernya juga jalan ya. Ini masuk dayanya. Oh. Ya kan? Berjalan mantap. Tuh. Jadi warnanya memang seperti ini ya. Tuh. Bukan 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 kabur ya. Jadi dibilang katanya Bang Ben itu agak burem. Oh ya burem, dia bilangnya burem. Enggak burem ya. Memang warnanya seperti ini ya. Ya, warnanya seperti ini. Ini mirip punyanya ini warnanya. Kombinasi warnanya ini ya. Tuh. Mirip banget nih kombinasi warnanya. Ya. Jadi ini berjalan naik terus ya, masih ya. Tuh. Ya. Sekarang kita beralih biar tidak kelamaan. Nanti ini kan hanya menunjukkan apa kabel saktinya ini ke Vivo ya, Vivo ya.
kita lihat tes ya, koma desimal jalan ya kan, mantap banget ya ini. Nah ini lihat tuh, wow, hmm, tuh ya kan, tuh clear ya ke Vivo ya. Sekarang kita ke Poco ya, sebentar ke Poco ini ke Poco. Poco. Nah, ini ya. Mi turbo jalan. Ntar kita lihat daya yang masuk. Les. Ya. Nah, ini ada kelainan. Kelainan itu bukan karena apa-apa ya. Dia sepertinya ke Mi turbo merestart ya. Coba saya balik kabelnya ya. Sepertinya. Hmm. Karena saya perhatikan dia merestart. Ah iya, kadang tidak cocok dengan chargernya. Saya ganti, coba sebentar, saya ganti chargernya ya. Nah, itulah seperti yang saya ungkapkan tadi ya. Kalau seperti ini kadang kita harus menyesuaikan beberapa chargernya ya. Belum tentu semua itu bisa ya. Saya pakai charger apa ini? Sebentar saya ambilkan dulu. Tapi setelah saya cek ternyata harus ini dilepas gitu loh ya, harus ini dilepas ya. Jadi begitu saya lepas, saya coba, ternyata berjalan sempurna ini. Jadi kadang-kadang kendalanya itu bermacam-macam ya. Ada di sini menggunakan pengecekan seperti itu berjalan, tapi ada yang nggak berjalan, tapi ini bisa masuk nih, lihat nih, nggak ngerestart kan? Tuh kelihatan ya tuh dayanya di sini, pengambilan dayanya ya tuh 27 ya, tidak restart sama sekali ya. Kalau restart kan dia balik ke nol ya. Nah ini berjalan sempurna ya, tetap pengecasan berjalan gitu loh. Jadi kalau namanya kabel sakti itu ketika ada kendala itu jangan kita panik ya, nggak perlu panik ya, ya kan, kita cek penyebabnya apa ya, terus habis itu kendalanya di mana, mungkin dicoba lagi seperti ini, dicoba lagi seperti itu, kita tes sendiri-sendiri karena perangkat teman-teman kan berbeda-beda ya. Jadi kalau tanya ke saya tiba-tiba tanya ini gini ini ya berbeda sama yang ada di sini ya, nanti ceritanya berbeda. 35 yang ambilnya ya. Gitu loh. Jadi ceritanya berbeda. Nah, saat ini tadi ketika saya coba menggunakan petunjuk USB tester seperti ini, saya tempelkan, ternyata dia merestart. Ya, kemungkinan bisa aja itu penyebabnya. Ternyata saya coba, saya lepaskan sampai beberapa detik, beberapa menit ini ngecas aman-aman aja. Tidak ada masalah sama sekali. Berjalan sempurna. Gitu loh. Nah, yang terpenting seperti itu. Ketika kita menggunakan kabel sakti, ya kita nggak perlu panik, ya. Kita tenangkan diri, baru kita coba satu persatu seperti apa kejadiannya, permasalahannya di mana. Itu sepertinya sebenarnya bisa kita temukan sendiri. Nah ini ketika saya tadi terjadi ngerestart, saya lepas, saya coba, tek langsung. Tadinya mau saya ganti charger, ya, tapi cobalah saya lepas ini dulu. Akhirnya bisa nih sampai sekarang berjalan terus. Kita ngobrol gini kan tetap berjalan aman sentosa. Gitu loh ya. Ya. Jadi sudah clear ya. Itu ya mengenai kabel keduanya ini sudah saya perjelas semua. Ini kabel sakti, sementara ini kabel data. Nanti dua-duanya saya linknya taruh di deskripsi. Yang sementara kalau di tokonya ini saya lihat itu gambarnya nggak seperti ini gitu loh. Ya nanti coba ditanyakan ya. Nanti ditanyakan teman-teman ya. Soalnya saya sudah konfirmasi, tapi tetap gambarnya seperti ini, nggak, gambar yang lama gitu loh, nggak muncul seperti ini ya. Nanti kalau teman-teman mengkondisikan silakan
ya. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.